Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membuat sebuah tutorial mengenai kewajiban perpajakan untuk koperasi. Namun sebelum kita lanjut ke video terkait kewajiban perpajakan koperasinya, bagi kawan pajak yang belum support channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke kewajiban perpajakan untuk koperasi. Yang pertama-tama, untuk kewajiban perpajakan bagi koperasi, baik koperasinya simpan pinjam atau koperasinya pengadaan barang atau jasa, nah itu yang untuk yang pertama kali dilihat dari kewajibannya adalah PPh pasal 21. PPh 21 itu adalah pajak untuk penghasilan yang diterima oleh karyawan atau orang yang bekerja di koperasi tersebut, misalkan gaji, upah, honorarium berhubungan atau sehubungan dengan jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dan untuk objek pajak PPh pasal 21 itu siapa saja? Nah, yang pertama itu adalah pegawai, terus penerima uang pesangon atau pensiunan, peserta kegiatan, bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris, dan mantan pegawai. Intinya yang menerima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau yang lainnya, dan yang menerimanya adalah orang pribadi. Terus untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, itu gunanya untuk mengurangi perhitungan pajak bagi orang pribadi tersebut. Jika PTKP-nya itu untuk baik laki-laki ataupun perempuan yang belum berkeluarga atau menikah, dalam artian itu bujang atau single, itu PTKP-nya 54 juta dalam 1 tahun. Kalau 1 bulannya 54 juta dibagi 12 maka 4.500.000. Dan apabila nanti memiliki pasangan, baik laki-laki ataupun perempuannya nanti, maka ditambahkan lagi PTKP-nya 4,5 juta dalam 1 tahun untuk wajib pajak yang sudah menikah atau kawin. Dan ditambahkan lagi 4,5 juta dalam 1 tahun apabila ada memiliki tanggungan anak. Dan anak itu maksimal yang ditanggung oleh pemerintah untuk PTKP-nya adalah maksimal 3 orang. Terus ada yang nanya nih, tarif pasal PPh 21 itu ada berapa saja? Nah, jadi untuk tarif pajak PPh pasal 21 itu tergantung dari penghasilan yang diterima oleh si wajib pajak atau orang pribadi tersebut. Sebab untuk tarif PPh pasal 21 itu menggunakan tarif progresif. 50 juta ke bawah itu dikenakan tarif pajak 5%. Nah, untuk tarif progresif ini dari penghasilan kotor yang diterima oleh orang pribadi atau wajib pajak tersebut dikurang biaya jabatannya, dikurang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, baru hasil akhirnya dikalikan tarif pajak progresif. Jadi bukan dari penghasilan kotor langsung kali tarif pajak progresif, melainkan dengan cara pengurangan-pengurangan yang bisa dimanfaatkan oleh si wajib pajak. Penghasilan yang di bawah dari 50 juta maka dikenakan tarif progresif PPh pasal 21-nya itu adalah 5%. Dan untuk 50 juta sampai 250 juta itu penghasilannya dikalikan tarif pajak 15%. Apabila penghasilannya 250 juta sampai 500 juta itu dikalikan tarif pajak 25%. Dan apabila yang maksimal di atas 500 juta, maka si wajib pajak atau orang pribadi tersebut dikenakan tarif pajak
Untuk bayar pajaknya itu selambat-lambatnya atau jatuh tempo pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Misalkan kita mau membayar pajak penghasilan dari wajib pajak atau orang pribadi yang menerima uang atau tunjangan atau gaji tadi pada bulan Desember, maka setelat-telat atau selambat-lambat bayar pajaknya pada tanggal 10 Januari. Dan untuk lapor pajaknya jatuh temponya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Niskaya bulan Desember yang dibayar atau masa pajak Desember yang dibayar maka akan dilaporkan pada tanggal 20 Januari. Terus apakah cuma pasal 21 aja yang kena untuk koperasinya? Tidak. Sebab untuk koperasinya akan dikenakan lagi pasal berikutnya, namanya itu adalah PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini diperutamakan untuk pajak yang dipotong atau penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, jadi jika pasal 21 tadi terkait dengan upah, gaji untuk karyawan atau semacamnya. Nah, ini untuk pasal 23 itu terkait dari jasa yang diberikan oleh koperasi tersebut. Ini apabila koperasinya dalam bidang jasa. Kalau untuk koperasi yang dagang atau pengadaan barang, nah nanti akan admin bahas setelah yang ini. Nah, jadi untuk tarif pajak dan objek pajak PPh pasal 23, nah itu ada persentasi atau persennya untuk tarif pajaknya. Yang pertama itu 15% untuk dividen, hadiah dan penghargaan, dan untuk 2% jika koperasi tersebut ini mengelola sewa atas penggunaan harta, jasa teknik, manajemen, konstruksi dan konsultan atau jasa lainnya. Jadi jika untuk dividen atau hadiah itu nanti dikenakan tarif pajaknya 15%, namun jika usahanya terkait dengan sewa, habis itu jasa dari koperasinya, maka itu cuma dikenakan tarif pajaknya 2%. Untuk tanggal pembayaran dan pelaporan sama dengan PPh pasal 21, untuk bayar jatuh temponya tanggal 10 bulan berikutnya, dan untuk lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian ada lagi pasal PPh 4 ayat 2. Nah, jadi dengan ini ada sedikit kata-kata atau kalimat yang diucapkan Muhammad Hatta pada tahun 1954. Soalnya Muhammad Hatta ini adalah bapak koperasi atau orang yang mendirikan koperasi pertama kali di Indonesia ya, ada sejarahnya. Nah, jadi dengan koperasilah rakyat dapat melatih diri dan jiwanya untuk memperoleh kepercayaan atas dirinya sendiri dan kesanggupannya. Koperasi mendidik anggotanya berjuang bersama-sama secara persaudaraan. Nah, jadi ini koperasi ini adalah yang pertama kali untuk mensejahterakan rakyat sebelum adanya bank-bank ya seperti yang saat ini kan udah ada bermacam-macam bank, baik bank yang sudah dari pemerintahan ataupun yang masih swasta. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu terkait apa-apa saja di dalamnya. Nah, jadi untuk di dalamnya itu untuk PPh pasal 4 ayat 2 ada bunga simpanan koperasi, ini terkait dengan simpan pinjam, hadiah undian, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Biasanya itu dikenakan tarif pajak. Kalau untuk saat ini namanya PP 23 yang tarif pajaknya 0,5%. Bagi kawan pajak yang mau menonton video terkait PP 23 atau tarif pajak 0,5%, silahkan lihat di layar kanan dari kawan pajak. Dan untuk dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi atau pembagian SHU, sisa hasil usaha koperasi,
penghasilan. Nah, ini pengalihan hak tanah bangunan. Nah, jika kawan pajak ingin mengetahui juga video terkait pengalihan hak tanah atas bangunan atau PPHTB, silahkan kawan pajak lihat di layar kanan kawan pajak untuk melihat videonya. Tanah atau bangunan dan penghasilan usaha jasa konstruksi. Ini jika koperasinya menjalankan jasanya berupa konstruksi. Jadi ada beberapa pasal-pasal, baik yang pasal 21 itu udah pasti soalnya koperasi itu memiliki karyawan. Pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 ini tergantung dari kualifikasi atau pekerjaan atau usaha yang dijalankan oleh koperasi ini. Dan bunga simpanan anggota koperasi ini untuk orang pribadi itu ada beberapa bunganya atau persentasinya. Apabila 0 sampai 240.000 per bulan itu adalah 0%. Namun jika di atas 240.000 per bulan, maka nanti dikenakan 10% dikalikan bunga per bulannya. Dan untuk pembagian sisa hasil usaha untuk orang pribadi itu 10% dikalikan jumlah SHU-nya. SHU itu biasanya dilihat pada laporan. Kalau dalam perusahaan biasanya di laba rugi. Kalau di koperasi itu SHU biasanya itu dikeluarkan pada akhir 31 Desember atau kegunaannya untuk laporan SPT tahunan bagi koperasinya. Untuk tanggal bayar dan lapornya masih sama seperti pasal 21 dan 23, yaitu bayarnya tanggal 10 bulan berikutnya dan lapornya tanggal 20 bulan berikutnya. Itu bukan semua yang disebutkan admin ini dikenakan pajak loh. Namun tergantung dari usaha yang dijalankan koperasinya. Kalau misalnya nih dari yang simpan pinjam tadi, nah maka koperasinya dikenakan pajak yang PPh 4 ayat 2. Nah, namun kalau misalkan koperasinya itu di bidang sewa atau jasa, otomatis dikenakan pasal 23. Jadi bukan semua yang disebutkan admin ini dikenakan pajak ya. Jadi tetap diingat juga untuk melihat atau mempelajari pasal-pasal yang terkait dengan kondisi usaha yang dijalankan koperasi tersebut atau koperasi yang dijalankan kawan pajak. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu adalah PPh pasal 25 dan PP 46 tahun 2013 atau saat ini menjadi PP 23 tahun 2018 ya. Nah, jadi kalau misalnya nih koperasinya menjalankan usaha selama 1 tahun, peredarannya itu masih di bawah 4,8 miliar, maka itu nanti dikenakan tarif pajaknya 1% itu untuk omset PP 46 tahun 2013. Namun, saat ini sudah diubah menjadi PP 23 tahun 2018 dengan tarif pajaknya 0,5%. Namun, untuk koperasi semenjak menggunakan tarif pajak 0,5%, maka bisa menggunakan tarif tersebut selama 4 tahun. Jadi itu ada batasannya ya, selama 4 tahun. Nah, untuk omset di atas 4,8 miliar, nah itu maka dikenakan PPh pasal 25. Itu bisa diangsur atau langsung dibayar sewaktu menyampaikan pelaporan SPT tahunan. Kalau saran admin sih lebih bagus mengangsur sedikit demi sedikit. Misalkan dari kalkulasi ya omset peredaran usahanya selama 1 tahun tadi ada 6 miliar. Nah, jadi kan dikalkulasikan aja misalkan bayar pajaknya cukup 500.000 aja 1 bulan atau 1 juta di 1 bulannya, biar tidak langsung kaget saat bayar pajaknya banyak kalau cuma bayar pajaknya langsung di saat laporan pajak. Dalam artian itu pajaknya dibayar atau dicicil setiap bulan. Untuk tanggal pembayaran dan pelaporan ini agak berbeda dari pasal sebelumnya, yaitu untuk bayarnya tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk jatuh temponya, dan untuk laporan itu sama ya, tanggal 20 bulan berikutnya. Dan apakah ada kena PPN nih koperasinya? Jadi ada loh kena pajak pertambahan nilai untuk koperasinya. Nah, untuk pajak pertambahan nilai, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut atau menyetorkan
PPN atau PPNBM itu yang terkait barang mewah yang terutang atas penyerahan BKB atau JKP yang dilakukannya. Nah, jadi PPN itu cuma diperuntukkan atau dilaksanakan oleh wajib pajak yang telah memiliki penghasilan melebihi 4,8 miliar atau yang sudah pengajuan atau dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi kalau misalkan masih menggunakan tarif pajak yang umumnya aja tadi, misalkan yang PP23 yang 0,5%, jadi tidak diwajibkan memungut atau menyampaikan pelaporan PPN atau pajak pertambahan nilainya ya. Jadi ini khusus untuk yang PKP. Kalau misalkan kawan pajak belum PKP, boleh di skip nih sedikit videonya, atau kalau mau menyimak boleh juga. Kita lanjut lagi untuk tarif PPN. Nah, ini untuk tarif PPN itu udah jelas, hampir semua aspek PPN itu 10% tarifnya. Dan untuk diperuntukkan untuk harga jual, penggantian nilai impor atau nilai lain. Dan kalau 0% untuk ekspor. Nah, jadi kalau misalkan ada yang beli dari luar masuk ke dalam Indonesia, yaitu nanti dikenakan tarif PPN 10%. Tapi kalau misalkan kita ngekspor nih, nah misalkan memasarkan produknya keluar dari Indonesia, itu maka dikenakan tarif pajaknya 0%. Untuk definisi wajib pajaknya. Nah, jadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayarkan pajak, memotongkan pajak, dan memungut pajak yang mempunyai hak kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Ini untuk wajib pajak pribadi. Dan untuk wajib pajak badan adalah perusahaan di Indonesia seperti PT, firma, CP, koperasi, yayasan, dan lainnya. Tanggal pembayaran dan pelaporan. Nah, untuk bayar, tanggal akhir atau jatuh temponya akhir bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan ada tanggalnya 30 atau 31 di bulan berikutnya, jadi tanggal itulah yang untuk tanggal terakhir bayar pajak PPN. Untuk lapornya itu sama, jatuh temponya pada akhir bulan berikutnya. Nah, terus tadi kan kita sudah bahas nih terkait SPT masanya untuk koperasi. Nah, terus untuk laporan seperti yang admin singgung sedikit terkait SHU tadi. Nah, kan SHU tadi gunanya untuk menyampaikan laporan SPT tahunan. Nah, jadi di sini admin akan bahas juga terkait SPT tahunan badan bagi koperasinya. Jadi SPT tahunan itu kepanjangan dari surat pemberitahuan, yaitu surat yang melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban dalam suatu tahun pajak. Jadi SPT tahunan itu adalah untuk menyampaikan terkait keuangan dari sebuah perusahaan dalam satu tahun ya. Untuk tarif PPh badannya itu 25% dikali penghasilan yang dikenakan pajak. Fasilitas pengurangan tarifnya itu kalau wajib pajak badan dalam negeri omsetnya kurang lebih 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Khusus untuk perseroan terbuka, minimal 40% saham dimiliki publik mendapatkan pengurangan tarif 5%. Namun untuk pengurangan tarifnya alangkah lebih bagusnya juga ditanyakan atau dikonfirmasikan sama pihak kantor pajak atau petugas kantor pajaknya juga ya. Untuk tanggal pembayaran dan pelaporan, nah untuk bayar jatuh temponya tanggal 30 April tahun berikutnya. Untuk lapornya jatuh temponya 30 April tahun berikutnya. Yang pertama, ini untuk bayar dulu. Nah, kita
bisa bayarnya ke teller atau customer service bank. Untuk bisa juga di SMS ID billing, internet billing itu situsnya DJP, internet banking, layanan billing, kering pajak atau penyedia jasa ASP yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk membuat billing itu bebas saja, baik dibuat sendiri atau dibantu oleh pihak lain. Nah, untuk melakukan pembayaran itu bayarnya kan jelas bisa dibayar di teller bank atau kantor pos, mobil banking, agen branch banking. Nah, ini dapat dilayani oleh BRI Link, ATM atau mini ATM atau internet banking. Jadi melakukan pembayarannya itu bisa di salah satu seperti yang admin sebutkan ini. Dan untuk melaporkan SPT-nya, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak menyampaikan pelaporan SPT sesuai dengan kriteria perpajakan atau melalui beberapa sarana. Misalkan bisa lapornya menggunakan eSPT, nah itu ada aplikasinya. Bisa melalui e-billing, itu situs DJP online atau e-pom saat ini juga bisa. Bisa menyampaikan ke kantor pos, itu nanti berkasnya dikirim pos dan pos nanti ngantarkan ke kantor pajak setempat, dan bisa juga dilakukan ke KPP atau KP2KP terdekat. Dan untuk kewajiban wajib pajak, nah itu yang pertama mendaftarkan diri, habis itu menghitung perpajakannya, setor, kemudian lapor pajak. Nah, untuk mendaftarkan dirinya setelah dari penjelasan pertama admin sampai saat ini, nah untuk daftar wajib pajak badan, nah dapat melalui situs laman resmi kantor pajaknya di irek.pajak.go.id. Itu untuk pendaftaran online, atau bisa juga dibantu langsung ke kantor pajak terdekat untuk mendaftarkan diri, baik nanti dibantunya manual di kantor pajak atau langsung ke situs websitenya di irek.pajak.go.id. Untuk persyaratan pendaftaran ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama, koperasi tersebut harus memiliki akta pendirian atau dokumen pendirian yang menyatakan koperasi tersebut tercatat sebagai badan hukum. Dan kemudian bagi salah satu pengurusnya itu wajib memiliki kartu NPWP dan fotokopi KTP dan NPWP-nya ya. Terakhir adalah fotokopi dokumen izin usaha yang bisa didapatkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan daerah masing-masing. Untuk kewajiban perpajakan koperasi, nah ini ada singkatnya, itu nanti dikenakan PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25 atau PP 46 tahun 2013, atau yang saat ini sudah PP 23 tahun 2018. Dan bisa juga dikenakan PPN apabila koperasinya sudah PKP atau pengusaha kena pajak, dan bisa dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan wajib menyampaikan PPh tahunan badan. Ini tergantung dari usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Bagi kawan pajak yang belum support atau mendukung channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan bagi kawan pajak yang mau ada rencana bisnis, endorse, kerjasama atau yang lainnya terkait di channel Pajak Gasan Banua, silahkan menghubungi alamat email di pajakgasanbanua@gmail.com, atau bisa juga mengunjungi situs. Nah, ini kalau kawan pajak suka membaca artikel-artikel terkait perpajakan, silahkan kunjungi situs website resmi Pajak Gasan Banua di www.pajakgasanbanua.com. Dan jangan lupa juga untuk ikuti atau follow media sosial channel Pajak Gasan Banua, baik Facebook, Instagram,
ataupun Twitter Pajak Gasan Banua. Dan sekali lagi, admin minta sama kawan pajak, jangan lupa buat subscribe channel Pajak Gasan Banua biar di tahun akhir 2020 ini dan di tahun 2021 nanti akan menjadi channel yang bisa booming atau sudah bisa mendapatkan subscriber yang sudah mencapai puluhan ribu subscriber. Bagi kawan pajak, terima kasih telah mensupport channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.